saya malu mukanya. Ya alhamdulillah kemarin saya hari Sabtu pulang ke Semarang karena kehabisan tiket dan sudah ada ini ya karena kehabisan tiket kemudian hari Ahadnya sudah ada akad dengan Undip. Jadi mau nggak mau alhamdulillah Allah kasih kesehatan naik mobil dari Bandung ke Semarang dan dikasih keseruan oleh Allah nyasar di Sumedang di kota yang sama, masuk gunung selama 2 jam dari jam 10, keluar dari Sumedang jam 12. Jadi kita di satu kota yang sama selama 2 jam. Alhamdulillah perjalanan yang sangat seru dan insya Allah akan berangkat lagi besok hari Rabu, berangkat lagi ke Jakarta karena beliau Ustadz Akbar ada misi di Jakarta. Oleh karena itu mohon doanya semoga selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya maupun suami menitih jalan dakwah ini seperti itu. Pagi ini sebetulnya sudah ada Ustadz Agus Suryana dari Bandung. Alhamdulillah nanti siang itu ada seminar training nikah untuk anak muda, ini Ustazah Iim ya Ustazah, dan anak-anak muda yang lain training nikahnya di daerah Undip Peleburan. Alhamdulillah pagi ini sudah hadir di sini. Kalau kemarin materinya itu tentang kenapa harus menikah dan materi-materi pranikah, kalau nanti judulnya sudah lewat buat para ibu dan para bapak, mungkin untuk anaknya judulnya mengetuk hati camer calon mertua. Kalau Satri mengetuk hati Ibu Suci aja ya biar senang terus ya. Mengetuk hati calon mertua, Ustaznya sudah di sini, namun ada beberapa patah kata gitu ya ingin saya sampaikan yang minggu depan sepertinya sudah tidak di Jumat mengajar selama beberapa minggu karena jadwalnya setiap minggu beliau sudah ada. Jadi ingin dalam kesempatan ini saya menyampaikan apa yang disenangi sama Rasulullah SAW itu senang sama 2 hal. Kalau ada pelajaran atau bahasa sekarang tausiah atau ceramah atau seminar atau bahasa kerennya talk show gitu ya, Rasulullah senang dalam 2 materi ini. Yang pertama adalah materi tentang hari akhir atau nanti kiamat. Senang sekali Rasulullah dengan materi kiamat. Artinya sering sekali kita datang ke kajian, kemudian cerita kiamat nanti kita akan bertemu dengan seperti ini, nanti dajjal seperti ini, nanti begini. Itu sekarang hanya sebuah dongeng sebelum tidur. Jadi anak kecil gitu, yuk tidur nanti mama ceritain tentang kiamat. Akhirnya hanya sebuah dongeng yang tidak menjadi petunjuk hidup kita bahwa nanti kita akan mengalami kiamat itu kayak apa. Makanya Rasulullah sering senang sekali dengan ceramah yang temanya adalah kiamat. Yang kedua adalah Rasulullah SAW senang sekali dengan ceramah yang menjelaskan apa yang akan terjadi di akhirat nanti, neraka maupun surga. 2 hal ini Rasulullah sangat senang sekali. Nah, oleh karena itu bukan lebih baik, namun ada share sedikit, berbagi sedikit apa yang saya ketahui. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu bagaimana nanti akhirat dan kiamat menyapa kita seperti itu. Nah, kejadiannya ini ada di Isra Mi'raj kemarin tanggal berapa deh? Isra Mi'raj hari Senin ya saya. Sebetulnya Isra Mi'raj itu tanggalnya belum dipastikan, tapi itu bukan urusan kita. Yang perlu kita ambil bukan hanya memperingati Isra Mi'raj. Wah, Isra Mi'raj, ayo kita peringati. Bukan seperti itu sebetulnya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj yang perlu digarisbawahi adalah diambil pelajarannya. Sudah tahu Ukti, pelajarannya adalah sholat 5 waktu. Lebih dari itu, subhanalladzi asra lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa.
Lebih dari itu, bukan hanya sekedar perjalanan Isra Mi'raj. Kalau Isra Mi'raj panjenengan mesti udah paham sekali, setiap kajian sudah dijelaskan. Lebih dari itu, setelahnya Isra Mi'raj adalah Rasulullah masuk ke suatu ruangan di mana malaikat Jibril kalau masuk ke dalam sana maka sayapnya akan terbakar, yaitu neraka. Rasulullah setelah Isra Mi'raj, kadang di dalam kajian sudah selesai, berarti Rasulullah menyuruh kita sholat 5 waktu, sudah selesai. Tapi setelahnya itu ternyata Rasulullah jalan-jalan ke neraka maupun ke surga. Ketika surga, jelas di sana para muslimin yang sudah bersusah payah berjuang di dunia akan masuk surga, itu kelihatan indahnya. Namun ketika di neraka pertama pantas orang non-Islam yang seperti ini ya. Neraka kedua, neraka ketiga, neraka keempat, mirisnya dari neraka keempat. Banyak banget orang Muslim di sana, orang yang bertitel Islam di sana. Neraka keempat, neraka kelima, Rasulullah lemes kakinya. Kemudian neraka keenam, neraka ketujuh sampai neraka kesembilan, Rasulullah melihat malaikat pekewuh kayak nunduk terus. Rasulullahnya udah nafsu nanti. Ini maksudnya apa ini? Ini siapa ini? Mereka ini siapa? Karena wajahnya wajah-wajah orang umatnya sendiri. Kemudian Rasulullah melihat malaikat benar-benar nunduk, kemudian nggak mau ngomong sejengkal aja, nggak mau ngomong sepatah kata. Ini siapa? Diem. Ini siapa ya malaikat? Ini siapa gitu? Ternyata dikatakan bahwa itu adalah umatmu ya Rasulullah. Dengan rasa yang sangat sedih, ternyata dari neraka paling terakhir adalah kebanyakan, kalau misalnya perbandingan 10, perbandingan dari 10 adalah 9:1. Satunya itu orang lain, 9-nya full orang muslim. Nah, ini nangis kan. Jadi neraka terakhir itu Rasulullah kemudian kakinya gemetar, istilahnya gini, Bu Suci misalnya sudah didik saya dan anak-anaknya, kemudian sudah didik cucu-cucunya, tapi Bu Suci diberi kemampuan untuk melihat neraka, dan neraka itu ternyata anak cucunya sendiri. Itu gergel banget di hati, ya Allah, sudah saya usahakan sekuat tenaga, bahkan Rasulullah sudah berdarah kepalanya, bolong tumiknya, kemudian susah payah diri raganya semuanya, ternyata hasilnya adalah orang muslim sendiri yang paling banyak di neraka paling terakhir. Kemudian Rasulullah tanya, kenapa mereka bisa di sini? Kenapa mereka bisa di neraka paling terakhir? Kemudian dikatakan mereka adalah orang yang munafik dan orang yang berpenyakit hatinya. Ternyata penyakit hati sama munafik ini letaknya di neraka terakhir. Tahu neraka keempat itu adalah orang-orang non-muslim, Katolik, Kristen, Buddha yang syirik, semua itu di neraka nomor 4. Ternyata orang munafik jauh lebih bawah derajatnya ketimbang orang seperti mereka. Kemudian Rasulullah sampai ke dunia, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah hampir pingsan dan mengurung dirinya karena sudah meninggal istrinya, meninggal pamannya. Rasulullah mengurung dirinya selama 3 hari, tidak makan, tidak minum, karena merindukan kita umat akhir zamannya. Kemudian ketika tutup pintu, seorang Abu Bakar mengetuk pintunya. Kemudian ketika sudah ditutup, nggak membuka, nggak mau ngomong. Umar bin Khattab mengetuk pintunya lagi, nggak membuka dan nggak mau ngomong. Kemudian ketika Salman Al-Farisi ngetuk pintunya, dibukain. Padahal Salman Al-Farisi itu adalah orang yang dulunya dari negara Persia, agama Majusi, artinya seorang mu'alaf. Dibukakan pintunya karena Rasulullah sangat mencintai Salman Al-Farisi. Dibukakan pintunya, Masya Allah, keadaan Rasulullah bajunya lusuh, mukanya ke bawah selama 3 hari. Ternyata Rasulullah gak mau bangun dari sujudnya. Rasulullah memintakan ampun, ya Allah, ampuni umatku, apalagi terutama umatku akhir zaman. Seperti itu. Karena Rasulullah mengatakan bahwa umatku di akhir zaman paginya itu beriman, sorenya kembali kafir. Ketika sorenya beriman, maka malamnya kembali kafir. Artinya yang muqallibal qulub, Allah yang membolak-balik hati, tapi karena godaan
akhir zaman itu sangat kuat. Yang tadinya nutup jadi buka, nutup buka lagi, nutup buka lagi, nutup buka lagi. Untuk menghadapi istiqomah itu susah, Masya Allah, kayak berjalan di atas api. Kadang pengen jatuh tapi harus berdiri seperti itu. Kemudian Rasulullah bangun dari tempatnya dan berjanji, kalau suatu saat aku bangun di hari kiamat nanti, maka yang akan aku cari pertama kali adalah umatku. Akhirnya Rasulullah meninggal. Nanti di akhir kiamat kita akan bertemu dengan yang kita cintai. Ada hadis itu, pernah tahu? Adik-adik tahu? Kita akan bertemu dengan orang yang kita cintai. Rasulullah mencintai umatnya, dan ketika umatnya mencintai Rasulullah maka akan bertemu. Ketika itu Rasulullah sedang tidur nyenyak. Tiba-tiba Rasulullah dibangunkan. Ini batu, pohon, langit, semua benda yang ada di bumi ini menanti kejadian ini. Kejadian di mana seluruh manusia sudah meninggal dan diizinkannya Rasulullah bangkit dari tidur nyenyaknya. Ketika Rasulullah bangkit dari tidur nyenyaknya, malaikat itu sudah merubung. Siapa yang akan mendampingi Rasulullah? Ketika itu malaikat Jibril dipilih untuk mendampingi Rasulullah. Saking senangnya ingin dapat rasa rindu dari Rasulullah. Kemarin Ustaz Rian bilang malaikat itu aneh, nggak pernah punya nafsu. Kalau ngambil nyawa orang bluk, nggak pernah pakai rasa kasihan. Tapi seluruh malaikat ini tiba-tiba punya rasa terhadap orang terbaik sepanjang zaman, yaitu Rasulullah SAW. Anehnya itu, ketika itu datang seluruh malaikat di dalam satu makam itu, di atas langit sudah mayungi. Malaikat Jibril datang ke Rasulullah, membangunkan Rasulullah, berharap meluk gitu ya. Sudah lama gak ketemu malaikat Jibril dan sebagainya, ternyata enggak. Nabi Muhammad ketika sudah menutup matanya, yang terakhir adalah umati. Jadi ketika tutup mata, beliau memikirkan umat. Ketika bangun dari tidurnya ininya, langsung kebingungan. Ini udah terjadi. Langsung tanya ke malaikat Jibril, ini udah terjadi. Semua itu dikatakan di dalam hadis, semua sudah rata dengan tanah dan tidak ada orang kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad langsung tanya, ini sudah terjadi, ini sudah harinya, ini sudah kiamat. Tanya ke malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun menjawab, ya Rasulullah, ini sudah kiamat, ini sudah terjadi, ini hari pembalasannya. Kemudian Rasulullah langsung tanya, sekarang mana umatku? Sekarang mana umatku? Di situ Masya Allah dikatakan bejibun orang hanya mencari satu nama, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sini Rasulullah sudah mengingatkan kepada Abu Hurairah dalam hadis riwayat Tirmizi, ya Abu Hurairah, sesungguhnya 3 golongan inilah yang akan masuk ke dalam neraka, yang menyala-nyala pertama kali baru api itu dinyalain, boom gitu. 3 inilah yang akan memasuki pertama. Saya kira pastilah pembunuh, pencuri, orang zalim, orang syirik, orang non-muslim, pastilah nanti jadi golongan pertama. Ya, karena apa? Nggak mungkin loh orang muslim. Ternyata tidak. Masya Allah, di sini saya sedih sekali. 3 golongan itu ternyata adalah orang muslim. Ketika hari kiamat kelak, semua sudah dibangunkan di padang mahsyar. Golongan pertama semua dipanggil paling depan, termasuk jajaran para nabi dan para penghafal Quran. Itu adalah orang-orang pertama, orang qori, orang yang pintar ngaji, orang yang pintar Al-Quran, orang yang ngafalin Quran, orang yang ngaku senang Quran, orang yang sering baca Quran, dan dimasukkan dalam ahlul Quran. Orang ahlul Quran itu adalah orang pertama yang dipanggil oleh Allah dan akan jadi orang pertama yang akan masuk neraka. Orang pertama yang akan masuk neraka adalah orang ahlul Quran. Orang ahlul Quran ini akan dipanggil oleh Allah, kemudian ditanya. Ya, orang ahlul Quran ada 5, mungkin nanti saya bisa bantu. Yang pertama orang yang menghafalkan, kemudian yang membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran,
dari 3 ini saya nggak ada Mbak. Baca susah, ngafal susah, tadabbur ya susah. Yang senang dengerin ya Ustazah. Satu lagi apa saja? Yang cinta dengan orang ahlul Quran. Betul ya? 5. Yang disebut dengan ahlul Quran, yang pertama menghafalkan Al-Quran, yang kedua membaca Al-Quran, yang ketiga mentadaburi Al-Quran, yang keempat orang yang senang orang yang senang dengar Al-Quran. Kayak tadi pagi misalnya, matanya udah gak ketok, Al-Qurannya kecil tapi udah hafal Ar-Rahman, tapi suaranya Ustazah Iim enak banget, ngikuti tapi ketinggalan mulutnya. Yang Ustazah Iim udah sampai pojok, ini baru depan. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insani, baru Ar-Rahman. Ini Ustazah Iim udah ngebut nih, tapi seneng aja dengan suaranya Ustazah Iim. Suaranya kok penak banget, ya Allah, kayak gini. Yang penting seneng aja, itu udah termasuk ahlul Qur'an. Yang terakhir adalah mencintai ahlul Quran. Senang sama adik-adik. Rana misalnya, di sini namanya Rana Bapak Ibu. Kemudian, oh kamu ngafal Quran deh. Oh yaudah sini, ibu punya seberapa, dikasih ke beliau. Kemudian doain ya ibu dan sebagainya. Itu senang, cinta sama ahlul Quran, termasuk ahlul Quran. Dan orang 5 ini, golongan 5 ini adalah orang yang akan pertama dipanggil oleh Allah. Dipanggil kemudian ditanya, kamu sudah tahu apa yang aku ajarkan? Sudah. Terus apa yang kamu lakukan yang sebagai orang beriman, sebagai orang yang senang Quran, sebagai orang golongan ahlul Quran? Katanya manusia dengan mulutnya yang dusta, aku mengamalkan pagi, siang, sore, malam membaca Al-Quran, menjadi ahlul Quran, menjadi orang yang cinta ahlul Quran. Kata Allah, kamu dusta. Sesungguhnya kamu membaca Al-Quran hanya untuk dikata kamu orang qori, orang yang pintar Quran. Kamu cuma dikata orang alim. Kamu baca Quran kencang-kencang cuma biar orang lain tahu kamu itu pintar, biar kamu tuh bangga, biar kamu tuh senang dipuji orang. Masya Allah. Kemudian cara menyeret orang ahlul Quran yang dusta adalah ditelungkupkan kepalanya, diseret dari padang mahsyar sampai ke neraka, ditelungkupkan. Semuanya ini kena tanah mukanya, tangannya, tubuhnya ditelungkupkan dan diseret oleh malaikat. Masya Allah, itu golongan pertama, orang ahlul Quran. Masya Allah, kebalikannya lagi ketika ahlul Quran tulus, ikhlas menjalani kehidupannya untuk mengaji, kemudian mencintai ahlul Quran, dengernya senang. Misalnya, aku senang loh Bu, dengar Quran tuh aku senang. Itu kan minta dipuji ya. Tapi kalau dia mendengarkan Al-Quran senang dan sebagainya, tulus, ikhlas, cinta sama Al-Quran, justru orang-orang seperti ini nanti akan masuk surga pertama. Dan kebalikannya, orang yang masuk neraka pertama adalah ahlul Quran. Insya Allah. Yang kedua, orang dermawan, orang yang senang ngasih uang, orang yang kelebihan hartanya. Itu ditanya sama Allah, kamu tahu kelebihan hartamu untuk apa? Ya Allah, ya Rabbku, untuk apa hartamu itu? Untuk aku bagikan kepada hamba-hambamu. Kamu dusta, kamu ngasih buat dipuji kalau kamu tuh dermawan, kamu tuh maunya dipuji kalau kamu tuh orang paling baik, kamu maunya dipuji dan disenangi sama orang, kemudian ditelungkupkan kepalanya, digeret atas rambutnya sama malaikat, belum masuk neraka. Ini golongan kedua. Golongan ketiga adalah golongan-golongan yang mengaku jihad fi sabilillah. Yang kelihatan sekarang di TV itu adalah mungkin Habib Rizik, ya, beritanya itu Masya Allah membela Islam dengan sebegitu kuatnya. Ini Habib Rizik adalah golongan ketiga yang akan ditanyakan oleh Allah. Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq itu ditanya oleh Allah pertama kali, kamu itu membela Islam untuk siapa? Untuk engkau ya Rabbku? Bohong, kamu adalah orang yang paling dusta. Kamu bela Islam biar dikata hebat, kamu bela Islam biar dikata kamu orang baik, kamu orang pemberani, kamu orang yang tak terkalahkan. Sesungguhnya kamu hanya ingin dipuji, ditelungkupkan kepalanya kemudian diseret ke neraka.
dan sisanya orang pencuri, orang penjahat itu terakhir. Ternyata orang ahlul Quran ini yang pertama. Dan di antara tiga itu paling banyak gak masuk neraka 1 sampai terakhir, sebelum terakhir. Di antara 3 itu paling banyak, Masya Allah, masuknya adalah neraka paling bawah. Karena apa? Orang munafik. Masya Allah. Nah, oleh karena itu saya hanya pesan, ini ceramah yang paling diseringi Rasulullah tentang kiamat dan akhirat. Rasulullah di sana sudah siap membela di hadapan Allah. Nah, kita yang sekarang ini tinggal istiqomah di jalan Allah, istiqomah berjuang melawan hal-hal buruk. Misalnya sekarang bentar lagi mau puasa, Masya Allah. Kemarin udah dengar Ustaz Riyad puasa. Saya kemarin dengar Ustaz Riyad, saya ini ngikutin kajian Ustaz Riyad sudah mau 3 tahun ya, dari awal jemaahnya masih 1-2 sampai sekarang. Nah, Ustaz Riyad bilang, wah Ramadan gampang puasa 30 hari. Yang angel itu puasa apa? Dedek, puasa mulut. Perempuan katanya bapak-bapak, perempuan itu kalau suruh puasa mulut 3 hari malah badannya demam, panas katanya, malah demam, nggak enak. Jadi intinya adalah puasa Ramadan itu mudah karena hanya menahan lapar, insya Allah. Tapi yang paling susah adalah menahan mulut untuk tidak bicara kotor, untuk tidak bicara yang tidak baik. Dan yang terakhir adalah pesan saya, masalah dosa yang dianggap kecil tapi ternyata itu masuk 10 dosa besar, yaitu dosa ghibah. Adik-adik Al-Asr sudah sering saya ingati, dulu ada program namanya Hari No Ghibah. Saya beramal dari 0 tahun sampai usia 24 sekarang. Mungkin ada banyak amal yang sudah saya lakukan. Kemudian ketemu sama Ustazah Iim. Ketika ketemu sama Ustazah Iim, ngomongin santri namanya Rana. Iya Rana gini ya mbak, iya gini dan sebagainya. Ternyata amal saya dan amal Ustazah Iim semuanya berbalik jadi 0 lagi. Jadi 0. Gak ada apa-apanya, jadi 0. Sholat aja sudah gak dihitung oleh Allah. Langkah kaki menuju kebaikan sudah gak dihitung. Semuanya dikasih ke Rana. Ketika nanti di hari akhir nanti, ketika hari hisab pertimbangan, Rana ini akan bilang kepada malaikat, ya malaikat, itu pahala banyak banget, itu punya siapa? Itu punya siapa? Banyak banget. Itu adalah pahala dari orang yang sering mencela kamu, pahala dari orang yang sering ngomongin kamu. Seluruh pahala saya dengan Ustazah Iim 0 kemudian diberi kepada orang yang berhak menerima pahala itu. Ya. Kemudian Abdullah bin Abbas ditanya sama seseorang, hei Abdullah, tanyakan kepada Rasulullah, aku nih sering sholat, aku sering sedekah, aku sering berbuat baik, tapi aku gak kuat nahan mulutku untuk ngomongin orang. Coba tanya sama ke Rasulullah, apa yang aku dapatkan di hadapan Allah. Abdullah nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya ada orang yang rajin sholat, rajin ibadah, rajin ngaji, menjadi orang alim, tapi gak bisa jaga mulutnya, ya Rasulullah. Apa yang dia dapatkan di hadapan Allah? Kemudian kata Rasulullah, sesungguhnya dia tidak mendapatkan apapun di hadapan Allah, tidak mendapatkan apapun, tidak mendapatkan pahala 1% pun, 1% aja situ sudah tidak ada. Karena apa? Kita mengikhlaskan pahala kita untuk orang lain. Oleh karena itu, untuk diri saya sendiri, kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum Ramadan ini baiknya latihan puasa. Latihan puasa dari sekarang ini salah besar. Salah latihan puasa dari bulan ini. Rasulullah latihan puasa dari bulan Syawal. Dari bulan Syawal, setelah Ramadan itu Syawal, Rasulullah sudah latihan puasa. Nah, kita latihan puasa bulan ini, jangan hanya latihan puasa. Saya sendiri, keluarga saya, semoga Mas Adi, Bu Suci, Pak Haji, kemudian saudara-saudara saya, adik-adik santri, kemudian para ibu, mari kita kunci mulutnya. Latihan untuk tidak
membicarakan kejelekan orang. Karena apa? Dampaknya ini adalah menjadi orang-orang yang berpenyakit hati maupun orang-orang yang munafik. Nanti akan menjadi 3 golongan tadi. Oleh karena itu, kalau sudah ngaji, kunci mulutnya. Kalau sudah ibadah, kunci mulutnya. Kalau sudah lihat orang gak baik, kunci mulutnya. Kalau sudah ini, kunci mulutnya. Kita latihan kunci mulut mulai dari bulan ini, bukan saat Ramadan. Nanti kalau Ramadan susah, malah demam, kata Sabian tadi, demam malahan. Mulai saat ini kita kunci mulutnya, latihan puasa, latihan mulutnya dipuasain, latihan fisik, latihan mulut, latihan fisik, latihan mulut. Semoga nanti puasa kita sempurna, tidak ada cacatnya di hadapan Allah. Puasa mulut, puasa hati, puasa segalanya kita serahkan insya Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga saya sendiri, keluarga saya, saudara-saudara saya, teman-teman saya, para ibu jamaah rahimakumullah, dihindarkan dari 3 golongan yang akan masuk neraka pertama ini. Ketulusan hatinya dilatih. Ketika ada yang tanya saya, gimana caranya untuk melatih mental tidak berpenyakit hati? Sering-sering melakukan ibadah sebanyak-banyaknya ketika sendiri. Sholawat misalnya sudah 10.000, nggak perlu diomongkan. Mas Adi tahu nggak tadi di Nana 10.000 sholawat hari ini? Wah, ini kakak saya kan nggak jadi pahalanya. Nanti tidak terlatih untuk meninggalkan penyakit hati. Sholat duha biasanya dilihat orang 4 rakaat, masuk ke kamar untuk para santri, tambah lagi jadi 8. Ya, ketika 8 itu nggak perlu dikasih tahu orang. 8-nya itu untuk kita melatih tidak berpenyakit hati dan melatih untuk tidak menjadi munafik adalah beribadah sebanyak-banyaknya ketika sendirian. Nanti ketika ngadep orang gampang ikhlasnya, gampang tulusnya, dicela nggak marah, dipuji nggak meninggi, kata Agim gitu. Ya, ini sharing dari saya. Saya sedih ketika mengetahui cerita ini dari Rasulullah, dan kewajiban saya untuk mengingatkan apa yang terjadi di hari akhir dan hari kiamat, hari akhirat nanti. Seperti itu. Saya mohon doanya minggu depannya lagi, mungkin ya Jumat aja, tapi insya Allah pemberitahuan akan saya sampaikan. Meskipun Bu gak ada pemberitahuan, datang aja Jumat mengajar, kita cas hati bareng-bareng di sini, ngaji bareng-bareng, dan kita mengharapkan menjadi ahlul Quran yang pertama masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Tolong panggilkan Ustaz Agus. Kita jam suci Ustaz Mbak Rana. Sedikit dari Ustaz Agus, pesannya dari Bandung. Sambil menunggu Ustaz Agus, di sini alhamdulillah Bapak Ibu sudah ada yayasan yang namanya Darut Tahfidz. Darut Tahfidz itu adalah kampungnya orang-orang yang hafal Quran, dengan harapan, dengan doa warga sekitar di sini yang tua muda ikut ngafal Quran. Meskipun susah, ibu saya itu selalu bilang kalau saya ngafal Al-Hasyr nanti Ar-Rahman Waqiah lupa, kalau Ar-Rahman Waqiah diambil yang sana lupa, dan sebagainya. Jadi mohon doanya semoga manfaat untuk warga sekitar. Bila kita berdoa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.